Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah menyertai ibu bapak dan saudara-saudara. Dan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk bersama-sama dalam RHI Renungan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ada setidak-tidaknya 4 problem, 4 masalah, 4 faktor yang bisa menghancurkan kehidupan keluarga masa kini, utamanya keluarga muda. Ada 4 problem. Dan ini harus disadari, sebab jika tidak nanti tahu-tahu kita menjadi korban. Karena cinta kasih, ketulusan, perasaan kagum bisa hilang dan rumah tangga bisa hancur berantakan. Ada 4 yang perlu diwaspadai. Dan 4 hal itu adalah: 1. Komunikasi, communication problem. Komunikasi. Kita akan membahas untuk saat ini khususnya tentang hal ini. Salah satu dari 4 yaitu komunikasi. Sementara yang lain nanti soal quality time, ya, soal finansial problem dan seterusnya nanti kita cermati juga, gitu. Tapi yang pertama adalah tentang komunikasi. Kita akan membahas satu persatu soal komunikasi, soal quality time, soal ekspektasi, tapi juga nanti soal finansial problem. Sekali lagi, kita akan masuk poin pertama, yaitu tentang komunikasi. Istilah komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, communis, yang merujuk pada kebersamaan, kesatuan, penyatuan, sehingga ada hubungan yang baik, ada relasi. Jadi, kalau komunikasi ini gagal dilakukan, maka ya berarti tidak ada kebersamaan, tidak ada relasi yang baik, dan perpecahan akan terjadi lambat atau cepat. Maka betapa pentingnya membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, bahkan kita dengan orang lain. Nah, dengan kata lain, saudara, komunikasi berarti berbagi hidup untuk suatu persekutuan, untuk suatu kesatuan. Tapi yang sering terjadi tidak begitu. Ini masalahnya. Komunikasi tidak dilakukan untuk membuat persekutuan, penyatuan, kebersamaan, dan relasi. Yang sering terjadi, komunikasi itu dibuat supaya kita mengetahui. Maka kita bertanya, supaya orang lain mengetahui, maka kita bercerita. Karena ada sesuatu yang kita tidak cocok, tidak setuju, maka kita memprotes dan berdebat.
Itu yang terjadi. Ini juga kita menegur, lalu mengoreksi. Kita punya keinginan tertentu, lalu kita membujuk dengan cara-cara tertentu yang bahkan bertentangan dengan kaidah komunikasi. Ini yang sering terjadi. Dan termasuk kita ingin membenarkan diri sendiri, maka kita menjelaskan. Nah, itu semua yang terjadi dalam gaya komunikasi kita. Mengapa kita tidak berkomunikasi untuk memberikan dorongan dan membangun lingkungan kita untuk lebih baik? Ingin mengungkapkan kasih dan kepedulian kepada sekitar kita? Enggak. Kita maunya tanya, kita menjelaskan karena kita ingin supaya dibenarkan, kita membujuk, kita bercerita, dan seterusnya. Tadi. Akhirnya saudara, yang kita lakukan seperti komunikasi tapi tidak komunikasi, atau dengan kata lain, komunikasi kita ini menjadi tidak bagus atau bahkan jelek. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak sanggup berkomunikasi yang sesungguhnya? Atau dengan kata lain, kenapa kita tidak sanggup berkomunikasi dengan baik? Saudara, apa penyebabnya? Konon, penyebabnya adalah karena kita punya masa lalu, sehingga kita tidak mampu membangun dan menyatakan kasih kepada orang lain. Kita punya masa lalu yang kita sadari atau tidak. Akibatnya adalah kita mudah tersinggung. Ya, karena kita merasa direndahkan. Siapa mau direndahkan? Nah, kita merasa direndahkan, lalu kita tersinggung. Nah, itu semua yang terjadi dalam gaya komunikasi kita. Mengapa kita tidak berkomunikasi untuk memberikan dorongan dan membangun lingkungan kita untuk lebih baik? Ingin mengungkapkan kasih dan kepedulian kepada sekitar kita? Enggak. Kita maunya tanya, kita menjelaskan karena kita ingin supaya dibenarkan, kita membujuk, kita bercerita, dan seterusnya. Tadi. Akhirnya saudara, yang kita lakukan seperti komunikasi tapi tidak komunikasi, atau dengan kata lain, komunikasi kita ini menjadi tidak bagus atau bahkan jelek. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak sanggup berkomunikasi yang sesungguhnya? Atau dengan kata lain, kenapa kita tidak sanggup berkomunikasi dengan baik? Saudara, apa penyebabnya? Konon, penyebabnya adalah karena kita punya masa lalu, sehingga kita tidak mampu membangun dan menyatakan kasih kepada orang lain. Kita punya masa lalu yang kita sadari atau tidak. Akibatnya adalah kita mudah tersinggung. Ya, karena kita merasa direndahkan. Siapa mau direndahkan? Nah, kita merasa direndahkan, lalu kita tersinggung. Kita merasa dikritik, lalu kita menjadi defensif. Ya, karena pengennya orang kan dipuji terus. Salah pun ya pengennya dipuji. Nah, ketika dikritik lalu menjadi defensif. Kita sering dimarahi, mungkin di rumah oleh pasangan kita, mungkin ketika kecil oleh orang tua kita, mungkin di sekolah oleh guru kita. Nah, karena sering dimarahi, mengendaplah perasaan itu sehingga kita menjadi gampang marah.
gitu. Gampang memarahi orang. Karena apa? Karena sering dimarahi. Itu masa lalu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita lakukan adalah melatih diri kita untuk mampu mendengarkan. Melatih diri kita untuk mampu memahami pasangan atau orang-orang di sekitar kita. Melatih diri kita untuk lebih mengasihi, bahkan belajar. Meskipun yang kita dengar itu belum tentu kita cocok, bahkan mungkin hal yang tidak enak di hati. Jadi ada cara untuk berkomunikasi. Ada yang perlu dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, marilah saatnya kita belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 29. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29, yang demikian sabdanya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan tadi, kita menemukan intinya adalah kita diajari untuk mengatakan yang benar dan mengatakan dengan benar. Mengatakan yang benar, tapi mengatakan dengan benar juga, dan menjadi sarana kasih karunia Tuhan melalui komunikasi tadi. Nah, selanjutnya kita lalu terbiasa untuk lebih cepat dan lebih mudah dalam menyelaraskan persepsi dan perbedaan. Ini yang terjadi, sehingga kita mau mendengar, kita memahami, lalu kita selaraskan, lalu kita cari baiknya, dan kita mengatakan yang benar, kita mengatakan dengan benar.
Tidak hanya itu, kita akan lebih dapat mempertahankan tali pengikat kasih di antara kita kalau itu dilakukan, dan lebih efektif untuk memberi arahan yang benar pada orang di sekitar kita. Itu, saudara. Maka komunikasi kita harus dibenahi. Tidak hanya saya, tapi juga khususnya keluarga muda yang saya tadi di awal katakan ada 4 faktor problematika keluarga muda saat ini. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua itu soal quality time, waktu yang berkualitas untuk keluarga, tapi juga ekspektasi, apa yang diharapkan yang pasti terjadi padahal belum tentu terjadi toh. Pasanganku itu mestinya begini, suamiku mestinya begitu, istriku mestinya. Nah itu nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir kita juga akan bahas, ini tidak kalah penting, yaitu tentang financial problem. Tapi hari ini kita mengerti, oh kalau begitu komunikasi itu memang urutan pertama yang harus kita cermati dalam kehidupan bersama, terlebih dalam keluarga. Sebab jika tidak berhasil dengan komunikasi, maka kemungkinan lambat atau cepat kebahagiaan tidak ada dan ancaman keluarga itu nyata. Saudara, di zaman modern ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih, alat-alat komunikasi dibuat berbasis Android, atau mungkin nanti ada yang baru lagi. Kemudian program-program diciptakan sehingga kita mengenal ada Instagram, IG, ada WhatsApp, WA. Ya, tidak hanya SMS, tapi lalu juga ada macam-macam. Saya tidak begitu hafal ya, tapi media sosial ada banyak sekarang. Lebih banyak dari yang kita duga. Tapi saudara, nyatanya itu tidak menjamin bahwa komunikasi lebih baik. Alatnya lebih canggih, yes. Programnya lebih bagus, iya. Tapi itu tidak menjamin bahwa komunikasi kita lebih baik. Sering kita mendengar bahwa program-program itu dibuat mendekatkan yang jauh. Kita bisa reunianan jarak jauh. Mendekatkan yang jauh, kita bisa ketemu orang dalam hitungan detik dan bertatap muka dengan video call misalnya. Mendekatkan yang jauh. Tapi bukankah kita tahu alat-alat komunikasi juga membuat menjauhkan yang dekat, yang di sekitar kita ini semua sibuk. Ayah punya dunianya sendiri. Ibu punya dunianya sendiri. Anak punya gengnya sendiri. Mereka di satu rumah, tapi hampir tidak ada komunikasi, kecuali rutinitas say hello. Bahkan sekedar makan bersama pun tidak. Masuk kamar atau ruang kerja dan masing-masing punya dunianya sendiri. Komunikasi melemah. Dan itu yang menjadi penyebab keluarga-keluarga, bahkan kita tidak mampu lagi berkomunikasi. Dan seringkali juga itu yang membuat di kantor, di lembaga-lembaga sosial, bahkan di gereja, lalu muncul banyak friksi dan kita menjadi gagal berkomunikasi. Saudara-saudara, ini diangkat supaya kita memahami, oh ini persoalannya. Dan diharapkan dengan ini diangkat, kita mengerti. Dan tidak hanya mengerti, kita hayati. Dan tidak hanya kita hayati, kita mampu untuk membuat satu tindakan supaya kita bisa membuat komunikasi yang lebih baik. Kalau kita mau. Saya meyakini, saya belajar. Saya sering jatuh pada komunikasi yang tidak bagus. Ini salah, tegur, itu saja. Padahal harusnya mengatakan yang benar, mengatakan dengan
dengan benar. Akibatnya orang yang salah itu merengkel, lalu dia menjelaskan karena dia tersinggung. Coba kalau itu tidak pakai cara itu, pasti dia, oh iya Pak, saya merasakan gagal berkomunikasi. Maka hari ini saya mengajak, mari kita belajar. Belajar untuk melatih komunikasi yang lebih baik. Dalam keluarga mulai, tapi dari diri sendiri dulu, kemudian sekitar kita, bahkan lebih luas di pekerjaan atau di komunitas kita. Pesan saya, belajarlah berkomunikasi yang baik dan benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu berkomunikasi dan melatih untuk berkomunikasi yang baik sebagai penanda manusia baru, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Tolonglah ya Allah, dan kami akan terus belajar tentang hal ini. Semoga Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah demi Kristus pengantara kami. Haleluya, amin.